Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwana fillah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, berselawat kita kepada Nabi-Nya. Adapun wejangan kita pada kesempatan kali ini adalah tanda-tanda orang-orang yang celaka, atau ada 4 tanda orang yang celaka. Kaum muslimin yang berbahagia, kita hidup di dunia ini ingin menjadi orang yang bahagia. Nanti insya Allah kaum muslimin berbahagia, di ujung ceramah ini kita akan jelaskan 4 tanda orang yang berbahagia. Apa tanda-tanda orang yang celaka itu kaum muslimin yang berbahagia? Kita perlu tahu agar kita tidak terjebak pada sikap tersebut. Yang pertama, melupakan dosa yang pernah dilakukannya. Padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Itu tanda orang yang celaka. Melupakan dosa yang pernah diperbuatnya. Semua manusia punya dosa dan salah. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang bertobat pada Allah Ta'ala. Qalu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Kata Nabi, setiap anak Adam itu semuanya punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah bertobat pada Allah Ta'ala. Tapi yang pertama ini adalah orang yang berdosa, tapi dia melupakan dosa yang pernah dibuatnya. Allah tidak lupa dengan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu ketika kita melakukan dosa, barengi dengan taubat dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena setiap dosa yang kita buat itu tersimpan di sisi Allah. Agar dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala, maka bertobatlah kita, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi jangan melupakan dosa kita. Orang yang melupakan dosa adalah orang yang celaka. Yang kedua, yang kaum muslimin yang berbahagia bangga terhadap kebaikan yang pernah dilakukannya. Seharusnya kita setelah melakukan kebaikan kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah membantu kita, menolong kita untuk melakukan kebaikan. Berbagai kebaikan atau bir dalam bahasa Arab yang kita buat itu semuanya atas rahmat, hidayah, taufik dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sempat melakukan kebaikan atau mengerjakan kebaikan, maka hendaklah kita bersyukur. Tidak boleh bangga dengan kebaikan yang kita buat. Padahal kita tidak tahu apakah kebaikan yang kita buat itu diterima atau ditolak oleh Allah Ta'ala. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kita berharap agar kebaikan itu diterima oleh Allah dan tidak boleh bangga dalam melakukannya. Tanda orang yang celaka yang ketiga adalah tertarik dengan kehidupan dunia. Terlalu tertarik dengan kehidupan dunia. Kita memang boleh mengambil dunia. Kita boleh menjadi orang kaya, boleh menjadi penguasa. Tapi jangan sampai lupa tujuan asasi hidup kita adalah akhirat kelak. Oleh karena itu jangan terlalu bangga tertarik dengan kehidupan dunia ini. Ambillah dunia itu sekedarnya. Kalaupun kita jadi orang kaya, maka kekayaan kita gunakan untuk kemanfaatan kebersama. Kalaupun kita punya ilmu, sebarluaskan ilmu pengetahuan itu. Jangan terlalu tertarik dengan kehidupan dunia, karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang persemaian untuk menuju di akhirat. Dan yang ketiga, kurang perhatian terhadap perkara-perkara agama. Ini tanda yang keempat. Orang yang celaka itu tidak punya perhatian terhadap masalah agama. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap masalah agama, maka hidup kita akan celaka. Mengapa? Karena yang mengatur hidup kita ini agama. Baik dan buruk itu diatur oleh agama. Maka orang yang celaka itu adalah orang yang menyepelekan urusan agama. Dia tidak tertarik dengan masalah-masalah agama. Bagaimana dia mengatur hidupnya untuk menjadi orang yang baik? Itulah 4 macam tanda orang yang celaka kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua berhati-hati. Sedangkan 4 macam tanda orang yang berbahagia itu, yang pertama adalah selalu merenungkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ini tanda orang yang berbahagia. Begitu dia melakukan perbuatan dosa, selalu direnunginya, dibarengi dengan taubat dan minta ampun kepada Allah SWT. Yang kedua, melupakan kebaikan yang pernah dikerjakannya. Dia takut ria. Begitu banyak kebaikan yang dia kerjakan, dilupakannya. Mengapa? Karena dia takut ria. Dia menganggap nikmat Allah begitu banyak yang dirasakan dalam kehidupannya, dan kemudian kebaikan yang dibuatnya tidak setimpal dengan nikmat dan karunia Allah, rahmat yang diterimanya. Yang ketiga, perhatian terhadap urusan agama itu sangat tinggi. Jadi tanda-tanda orang yang berbahagia itu, dia selalu mementingkan urusan agama dengan tidak melupakan urusan dunia. Jadi himmah dia, semangat dia terhadap urusan agama itu sangat tinggi. Bukan dia cuek. Tidak seperti di akhir zaman ini, orang sangat cuek dalam masalah agama. Agama nomor sekian, dunia nomor 1, agama dibelakangkan. Bagaimana mereka menjadi orang yang berbahagia? Dan yang terakhir,
tidak terpengaruh dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.